Halo Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, sudahkah Anda menemukan tools atau sistem yang menunjang trading Anda untuk mencapai profit konsisten? Selalu pakailah sistem follow trend, market jangan dilawan. Dan yang penting adalah mengetahui harga murah dan harga mahalnya. Betul, Bapak Ibu tahu saat ini trennya naik, tapi entry buy-nya di mana? Indikator saham lokal Gaptek bisa menjadi salah satu tools untuk menunjang trading Bapak Ibu mencapai profit konsisten. Selain adanya fasilitas panah naik dan panah turun sebagai salah satu entry point dan exit point, saat ini indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa menemukan saham-saham yang uptrend dalam waktu 1 menit dan juga bisa menghindari saham-saham yang downtrend. Bagi Bapak Ibu yang berminat, bisa kunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu ke admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Setiap paginya kami selalu memposting beberapa emiten saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Selain itu, di grup Telegram Bapak Ibu juga boleh request emiten sahamnya untuk dibahas. Jangan lupa follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham, dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di sesi 1 IHSG menguat 0,3% di level 7066,97. Wah, akhirnya IHSG sudah mampu menembus di harga 7.000 ya. Dapat kita lihat bersama bahwa berdasarkan indikator saham lokal Gaptek sudah muncul panah naik sebagai salah satu kode up sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Kemudian setelah berada di area persimpangan atau harga murah, IHSG sudah berhasil tembus di atas area persimpangan di atas harga 7.000 sehingga IHSG saat ini sudah confirm uptrend. Apabila IHSG hari ini berhasil break resisten di atas harga 7.050, maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 7.250 sampai dengan 7.350. Apabila IHSG kedepannya mengalami koreksi dan tembus serta closing di bawah area support kuat di bawah harga 6870, maka IHSG berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke support di bawahnya yaitu di 6.600-an. Semoga kedepannya IHSG bisa tetap bertahan dan semakin menguat. Semoga kedepannya IHSG bisa tetap bertahan di atas harga 7.000 dan terus menguat setiap harinya. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG uptrend. Next kita ke IMTK. EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk, hari ini di akhir sesi 1 EMTK menguat 6,5% di harga Rp2.050. EMTK ini merupakan salah satu emiten yang kami review pada video sebelumnya tanggal 1 Agustus. Di mana pada tanggal 1 Agustus EMTK masih berada di area support Bapak Ibu. Nah, saat itu MTK trennya sudah uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry bisa entry di harga murah di 1.700-an atau boleh juga entry di area support di 1.800-an. Dan saat ini kita lihat bersama bahwa MTK sudah semakin menguat dan sudah mencapai harga 2.050. Untuk trennya hari ini MTK masih uptrend dan apabila MTK tetap bertahan di atas area resisten dan nantinya mampu closing di atas area resisten di atas harga 1975, maka MTK ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi lagi.
Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten EMTK masih bisa di hold, dan bagi Anda yang baru mau entry pada EMTK bisa melakukan pesan beli di area support di 1.800 atau boleh juga melakukan pesan beli di harga murah di 1.750-an. Bagi Bapak Ibu yang sudah floating profit pada EMTK saat ini bisa memasang trailing stop di area 1975 sehingga apabila EMTK mengalami koreksi masih bisa mendapatkan profit. Apabila kedepannya EMTK semakin melemah dan tembus di bawah area support kuat di bawah harga 1.700, maka EMTK berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1.530 hingga 1.480. Nah, demikianlah tren EMTK hari ini. EMTK masih uptrend. Next kita ke TLKM. Untuk TLKM atau Telkom Indonesia Persero Tbk, hari ini di sesi 1, Telkom menguat 0,7% di harga Rp4.530. Untuk trennya dapat kita lihat bersama, Telkom masih uptrend hingga saat ini. Dapat kita lihat sudah muncul panah naik pada Telkom sebagai salah satu entry point kita sejak tanggal 15 Juli yang lalu. Nah, member-member kami sudah tahu Telkom ada potensi naik sejak tanggal 15 Juli, Bapak Ibu. Nah, apabila Telkom semakin menguat dan sudah tembus di atas area persimpangan sebagai area resisten kuat di sini, di atas harga 4160, maka Telkom sudah confirm uptrend. Saat ini Telkom masih tetap bertahan di atas area resisten 1 di atas harga 4390. Bertahan di atas area 4390 memberikan Telkom peluang untuk bisa naik menuju ke 4650 sampai dengan 4850. Bagi Anda yang sudah entry pada Telkom, masih bisa di hold karena masih uptrend. Pada bagian bawah Ateristo masih berwarna hijau, lalu indikator yang lain juga masih nampak menukik ke atas. Bagi yang sudah floating profit saat ini pada Telkom bisa memasang stop loss profit di harga 4390. Bagi Anda yang baru mau entry pada Telkom, maka bisa melakukan pesan beli di area support di harga yang lebih rendah, yaitu di 4290 sampai dengan 4230, atau bisa juga entry di harga murah yaitu di 4170 sampai dengan 4130. Apabila kedepannya Telkom mengalami koreksi dan tembus di bawah area support kuat di bawah harga 4100, maka Telkom berpotensi melanjutkan penurunan ke area support bawah yaitu ke 3890. Jika dilihat dari bandarmologi, Telkom ini bandarnya asing, finansialnya juga bagus, bid offernya juga bagus, dan saya cek tadi untuk asing mulai banyak akumulasi di area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu, di harga 4.100-an. Sehingga bagi Anda yang baru mau masuk pada Telkom, apabila entry di harga saat ini dikhawatirkan terlalu tinggi. Oleh sebab itu kami sarankan bisa entry di area support atau bisa entry di harga murahnya. Demikianlah tren Telkom hari ini. Telkom masih uptrend, Telkom sudah clear. Next kita ke MPMX. MPMX atau Mitra Pinastika Mustika Tbk hari ini di sesi 1 MPMX menguat 4,1% di harga Rp1.010. Untuk trennya dapat kita lihat bahwa MPMX saat ini sudah mampu tembus di atas area persimpangan atau resisten kuat di atas harga 985. Apabila MPMX di sesi kedua nanti mampu tetap bertahan di atas harga 985 dan closing di atas harga 985, maka besok Jumat MPMX confirm uptrend. Bagi Anda yang mau entry pada MPMX, bisa entry di harga saat ini di 985 dengan target kita di 1160. Namun, apabila MPMX melemah dan tembus di bawah harga 950, maka MPMX berpotensi melanjutkan penurunan ke area support bawah di harga 880. Nah, apabila area support bawah di 880 ini kemudian mampu ditembus oleh MPMX, maka MPMX berpotensi melanjutkan penurunan ke harga yang lebih rendah lagi, Bapak Ibu. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MPMX ini bandarnya lokal dan tadi saya cek banyak bandar yang entry-nya di atas harga saat ini, di atas harga 1.100 Bapak Ibu, jadi di atas ini. Sehingga harga saat ini di 1.010
masih tergolong harga murah, sehingga MPMX ini bisa menjadi salah satu emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Nah, demikianlah tren MPMX hari ini. MPMX sudah clear, next kita ke MYOR. MYOR atau Mayora Indah Tbk, hari ini MYOR menguat 1,9% di harga Rp1.890 per lembarnya. Dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa hari ini MYOR masih berada di atas persimpangan atau harga murah dan muncul panah naik sebagai salah satu entry point kita. Apabila MYOR hari ini mampu closing di atas harga 1875 sebagai area resisten kuat, maka besok Jumat MYOR confirm uptrend dan berpeluang naik menuju ke 2020 hingga ke 2180. Bagi Anda yang mau entry pada MYOR, maka bisa entry di harga saat ini di 1890 sampai dengan 1850 dengan target terdekat di 2020 hingga 2180. Namun apabila MYOR mengalami koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 1840, maka MYOR berpeluang koreksi turun menuju ke 1690. Dan apabila area support bawah di 1690 ini mampu ditembus oleh MYOR, maka MYOR berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1600. Jika indikator sudah muncul kode up atau sudah muncul panah naik sebagai entry point, kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting ada cut loss ketika market tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MYOR ini bandarnya bandar lokal dan harga saat ini masih berada sama dengan harga bandar, yaitu di harga murah, sehingga kita tidak entry di harga yang sudah terlalu tinggi. Nah, maka dari itu MYOR bisa menjadi salah satu emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Begitu enaknya jika kita memiliki indikator, kita tahu arah market mau kemana. Karena muncul panah naik pada MYOR, maka MYOR berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi ke depannya. Demikianlah tren MYOR hari ini. MYOR sudah clear, next kita ke BBCA. BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, hari ini BBCA menguat 1% di harga Rp7.700 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama bahwa pada BBCA sudah muncul panah naik sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Dan sejak munculnya panah naik, BBCA kemudian mulai naik, bahkan hari ini sudah mencapai harga di 7.725. Ketika indikator sudah muncul panah naik, maka kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss di sini di area support bawah ketika market tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun apabila market sesuai dengan harapan, maka kita bisa mendapatkan maksimal profit dan minimal loss. Nampak bahwa BBCA sudah berhasil breakout resisten, sudah berhasil tembus resisten di atas harga 7625. Bertahan di atas harga 7625 memberikan BBCA potensi untuk naik lebih tinggi lagi nantinya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten BBCA, masih bisa di hold karena kita tidak tahu puncaknya ini sampai di mana. Bapak Ibu bisa berjaga-jaga memasang stop loss profit di harga 7625. Bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada BBCA, maka bisa melakukan pesan beli di harga murahnya, yaitu di antara 7.400 sampai dengan 7.350. Apabila kedepannya BBCA mengalami koreksi dan closing di bawah harga 7275 sebagai area support kuat di sini, maka BBCA berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 7000. Dan apabila harga 7.000 berhasil ditembus oleh BBCA, maka BBCA berpeluang melanjutkan penurunan ke harga yang lebih dalam lagi Bapak Ibu. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BBCA ini bandarnya asing dan asing 5 hari ini sudah mulai akumulasi. Tadi saya cek untuk bandar asing sudah mulai akumulasi pada BBCA di harga 7.300 sampai 7.400-an. Yaitu kurang lebih di area persimpangan atau harga murah ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu apabila Bapak Ibu yang baru mau masuk pada BBCA, maka bisa melakukan pesan beli di harga murah saja di 7.300 sampai dengan 7.400 dengan target terdekat di 7625.
Demikianlah tren BBCA hari ini. BBCA sudah clear, BBCA masih uptrend. Next kita ke MEDC. MEDC atau Medco Energi Internasional Tbk hari ini di sesi 1 MEDC melemah 0,8% di harga Rp610 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama, MEDC saat ini berada tepat di area persimpangan atau harga murah. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada MEDC, maka bisa entry di harga saat ini di 610 dengan target terdekat kita di 630, 680 sampai dengan 700. Apabila kedepannya MEDC berhasil menguat dan tembus di atas harga 630, maka MEDC berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 680 hingga 700. Namun, apabila MEDC semakin koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 590, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MEDC ini bandarnya lokal, finansialnya bagus, IPS-nya tinggi, ROE-nya juga tinggi, dan harga saat ini itu masih sama dengan harga rata-rata bandar Bapak Ibu, sehingga kita tidak entry di harga yang terlalu tinggi. Saat ini masih termasuk harga murah, sehingga bagi Bapak Ibu yang bingung mau membeli emiten apa, MEDC bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk dibeli. Demikianlah tren MEDC hari ini. MEDC sudah clear, next kita ke SMGR. Untuk SMGR atau Semen Indonesia Persero Tbk, hari ini SMGR menguat 3,9% di harga 6.725. Dapat kita lihat bahwa sebelumnya SMGR trennya downtrend dan mengalami sideways atau konsolidasi di atas area support bawah di atas harga 6325. Bertahan di atas harga area support bawah di atas 6325 memberikan SMGR potensi untuk rebound. Dan kita lihat hari ini SMGR sudah menguat dan muncul panah naik sebagai salah satu indikator entry point kita. Apabila SMGR mampu tetap bertahan di atas area 6600 sebagai area resisten 1 di sini, maka SMGR ada potensi untuk semakin naik ke depannya. Dan apabila area resisten di 6850 berhasil ditembus oleh SMGR, maka SMGR confirm uptrend Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada SMGR, maka bisa curi start terlebih dahulu di harga saat ini di 6725 dan pasang cut loss di area support bawah di 6325. Apabila SMGR ke depannya semakin menguat, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan unlimited profit, dan apabila market tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tenang karena kita ada cut loss di sini sehingga kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat dari segi bandarmologi, SMGR ini bandarnya lokal, finansial perusahaannya juga bagus, dan tadi saya cek untuk bandar lokal banyak yang entry di atas harga 6.800 Bapak Ibu. Sehingga harga saat ini di 6.700 masih termasuk harga murah, masih termasuk harga di bawah bandar. Sehingga bagi Bapak Ibu yang bingung mau membeli emiten apa, SMGR ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk dibeli. Demikianlah tren SMGR hari ini. SMGR muncul kode up. Bapak Ibu, saat ini sudah ada fasilitas screener saham yang uptrend sehingga lebih cepat dan sangat membantu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi sulit-sulit mencari satu persatu emiten yang uptrend. Oke, untuk screenernya saya tunjukkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih tanggal screeningnya. Nah, kurang dari 1 menit dapat kita lihat beberapa emiten dengan info sell atau buy sudah muncul di sini. Nah, contoh di sini Java muncul info buy. Mari kita lihat. Nah, dapat kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa Java candle-nya berada di area persimpangan atau harga murah dan sudah menembus di atas area persimpangan. Di mana apabila Java mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 1490, maka Java confirm uptrend besoknya. Nah, Java juga bisa menjadi salah satu pertimbangan emiten untuk dibeli. Selain itu kita lihat di sini Pegas muncul info sell. Mari kita lihat. Dapat kita lihat bersama bahwa hari ini Pegas melemah 2,4% dan saat ini masih berada di area persimpangan atau harga murah.
Nah, apabila Pegas hari ini semakin melemah dan closing di bawah area 1630, maka Pegas berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1500, Bapak Ibu. Demikianlah beberapa emiten yang bisa kami review hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.